ngantuk ya, naik perahu ke Sungai Musi, mencari petani di pematang. Jangan takut dan malu sekali dipahami ternyata gampang. Sekarang dulu lagi, Bapak Ibu jangan takut berinovasi, jangan malu berinovasi, kreativitas dan juga nanti DID ya Pak Azad ya. Jadi kita saat ini karena dana yang dipangkas, restrukturisasi dan juga refokusi, kita perlu dana-dana baru untuk inovasi. Memang masih belum optimal, tapi saya lihat banyak kemajuan Pak, dari inovatif kurang inovatif sampai dengan inovatif di tahun 2020. Tasikmalaya, jalan-jalan ke Tasikmalaya, membeli tiket di Raja Polah. Bapak Ibu selamat datang berkarya. Izinkan saya berbicara di pembinaan pengembangan inovasi. Yuk, lanjut. Next, nanti saya akan sudah tahu semua ya, tadi Pak Azza sudah menjelaskan bahwa inovasi itu dia punya manfaat, bisa direplikasi, tidak membebani pembangunan. Jadi Bapak Ibu tugasnya di kecamatan ataupun di OPD itu menggali, menggairahkan, membujuk sampai memaksa untuk berinovasi. Kenapa saya bilang memaksa? Karena kadang-kadang business as usual itu orang-orang nggak mau berinovasi. Ngapain sih? Dari DPA, Renja, Renstra dan sebagainya itu udah habis waktu. Lagi pelayanan ya, Bapak Ibu mana kecamatan coba tunjuk tangan? Itu susah ya, belum hadapin kalau ada demo, belum hadapin warga untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, ini penting karena banyak masalah di OPD atau kecamatan. Gimana solusi itu didapat? Dengan inovasi. Lanjut. Kemudian Pak Azad dan Mendagri menggebu-gebu menyuruh kita mendaftarkannya kepada Kemendagri. Apa fungsinya? Satu, untuk bank data. Dan kita juga punya data. Tadi saya lihat ada 25 ya. Masih enggak tahu. Kota Tasikmalaya 25 kan? Ya, oke. Tapi itu juga yang saya shock. Sebenarnya inovasi kami ada lebih dari situ. Kalau Bapak Ibu bisa buka website, kami punya website Sinova Jelita. Sinova. Kalau saya pengen bikin inovasi, itu namanya keren-keren, yang unik-unik. Pembinaan pengembangan inovasi daerah itu sudah jadul ya, artinya enggak. Kalau buat inovasi, misalnya saya contohnya Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian. Jadi cantik kan? Saya buat Sino Cantik, aplikasi di mobile phone. Itu sistem inovasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Saya buat inovasi misalnya Linda, menempatkan orang sebagai duta inovasi. Misalnya TikTok Bo, ya, temukan output keluarga untuk apa? Banyak sekali sih, keren. Sambil ngefilm, sambil nongkrong di kamar mandi, ya. Oh, saya buat ini deh Sinova Jelita. Saya buat lagi apa? Nah, hal-hal ini tolong tanamkan kepada ASN, masyarakat atau siapapun yang membuat inovasi. Inovasinya. Tapi ketika namanya nggak keren, nggak enak didengar, udah. Apaan sih ini nggak ini ya, nggak apa namanya nggak tahu. Kemudian instrumen mengukur. Oh, saat ini nilai kota Tasikmalaya 36, sekian. Jadi sudah ada range ya. Wadah laporan minimal. Ya, kami Kabupaten Bogor itu 40 kecamatan, 4 desa kelurahan. Bayangkan 435 desa kelurahan. Di sini berapa desa? 69. Kami tuh berapa kali lipat sampai kayak muat bilang berdarah-darah, keluar air mata tuh udah keluar air mata. Sampai Pak Azad bilang Kabupaten dalam IGA ini kami all out. Kami stafnya cuma bang 5 ya. 10 orang mengelola, mengkoordinasi 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, dan 35 OP yang jaraknya kadang-kadang nggak nyampe sinyal. Kadang listrik nggak, kita mau daring, sinyal nggak ada sinyal kuat, seperti itu ya. Kami rata-rata sekolah hanya SMP rata-rata. Jadi SDM di Kabupaten Bogor itu masih rendah. Tapi dengan begitu tidak mematahkan semangat kami untuk berinovasi. Caranya bujuk, rayu sampai dengan ngancam inovasi. One unit, one innovation minimal dokumentasi.
narasinya itu yang harus tadi. Kemudian indikator tadi Pak Azhar sudah menjelaskan ada 20 ribet Pak. Satu inovasi harus ngarang 20 indikator, aduh rasanya ya Pak ya. Pak Tatan ngalamin susah yang luar biasa. Akhirnya tapi ya demi tugas ya yang kita lakukan, walaupun nilai turun dari 92,07 ke 74,36, kami masih tertinggi di Jawa Barat, bahkan mengalahkan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat cuma 64, sekian. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada tujuan indeks inovasi. Tujuannya memberikan motivasi, semangat. Kalau orang inovasi sudah males, sudah apa sih nggak ada untungnya, benefitnya apa? TPP naik secara pribadi tidak, apa dikasih reward? Tidak ada, tapi motivasi ini yang kalau kalian berinovasi lebih cepat, lebih transparan, lebih murah, lebih baik, lebih berkualitas itu. Kenapa? Karena sudah terorganisir dengan baik dan sebagainya. Mudah ya, mempermudah penginputan. Dulu kalau contoh saja ya, Sinova cerita, data penelitian, data inovasi itu harus datang mengidik ke Bapeda. Kalau dekat ya, apa namanya jaraknya. Kalau kami namanya dari rumah ibu kota Kabupaten Bogor itu bisa 5 jam. Muter dulu ke Serpong, ke kota Bogor, balik lagi ke Kabupaten Bogor. Itu saking jauh. Luas wilayah kami 298.000 hektar. Ya, jadi terpecah-pecah bumi ya kayak Bandung. Sehingga untuk akses mobilitas itu susah. Ya, cuma pelan-pelan membangkitkannya. Jadi kita harus dari bawah. Bapak Ibu harus kompak. Hanya bank bekerja saja, Bapak bank bekerja saja tidak bisa. OPD dan Bapak dan Bank termasuk Kominfo itu harus kompak, bahu supaya meningkatkan peringkat Tasikmalaya ini ke peringkat yang paling tinggi, ya, terbuka, efisien, efektif juga lah seperti itu. Ya biasanya kami tidak tanda petik ya. Kami dapat 7,7 miliar, kemarin 1,7 miliar, kata Pak, ini ya alhamdulillah dengan nurun gitu ke orang gitu istilahnya. Tapi itulah lillahi ta'ala, itu ASN ya. Lanjut, tadi kriteria inovasi sudah ya, kan intinya Bapak Ibu yang tadi saya bilang aplikasi luar biasa. Saya ngasih tantangan karena saya ngalamin. Saya 6 tahun sempat inovasi, kemudian saya sempat 6 bulan keluar. Lalu PSD itu perekonomian, tarik lagi ke Bupati pengen juara Kabupaten Bogor. Jadi saya jadi kabinet baru setahun. Tapi sebelumnya sudah dulu sebelum ada penyesuaian. Lanjut, kita Kabupaten Bogor beberapa kali. Lanjut, ada peraih 3. Lanjut, ini tahun 2017. Ya Bapak Ibu sebagai motivasi. Namanya juga usaha, kata Pak Azhar konsisten ya, mudah-mudahan konsisten ya Pak. Luar Bank, nggak ngerti ceritanya gimana Kabupaten Bogor, mungkin makin maju. 2017 kami juara 2. Waktu itu belum pakai software, pakai buku. Pak Azhar tinggal saya buat segini nih. Masih berapa inovasi ya lupa saya. Ya segitu. Jadi ini nggak pakai sistem ya, pakai buku segini. Jadi bukannya susah nilainya. Jadi bagus gitu ya. Jadi kan kalau covernya keren, yang penting tebel, akhirnya pusing kan jadinya. Jadi harus kami juara 2 se-Indonesia waktu itu 2017. 2019 kita ke 9, itu peringkat 9 karena ya waktu Bupati ke Korea, Sekda ke Korea. Jadi yang tampil ada asisten. Seperti itu ya Pak, jadi izin kalau Kota Tasikmalaya pas ekspos usaha mewakili. Karena kami ngalamin susahnya kalau pas tanggal sekian ekspos kita susah, udah nilai tinggi tetap nggak bisa menurut kami seperti itu. 2020 kita ketiga, 2021 juga. Nah ini dia, lanjut Mas. Nah kan ya, benar kelihatan itu Kabupaten Bogor pertama, nilai kami 46 ya, saya nggak ngeliat ya. Kedua Cimahi. Jadi kami melalui Jabar. Jadi pas kemarin kami adakan workshop seperti ini, undang Bu Linda, dia juga malu, nilainya masih di bawah nilai kami beberapa itu. Padahal Jabar sudah lebih enak, dia tidak KPD ya, KPD dan Satuan Pemda. Kalau kita kan susah, kecamatan. Kalau kecamatan agak susah karena memang di lapangan melayani masyarakat. Nah, Tasik saya harapkan dengan, jadi Bapak Ibu setelah ini jangan sungkan hubungi saya
7 hari untuk dihubungi, dibantu karena nggak kalau saya des dan bentuk WA group itu efektif des Zoom sampai saya tuh tiap hari Zoom Selasa dan OPD, Rabu puskesmas misalnya dan yang Jumat dengan masyarakat itu rutin. Saya sukses program inovasi cerdas ekonomi sehat sejahtera inovasi OSINT Bogor, obrolan santai di Kabupaten Bogor. Tadi yang podcast itu saya sudah lakukan 2 tahun yang lalu. Karena waktunya habis Pak, waktunya udah nggak ada. Seminggu sekali tiap hari ya saya lakukan lewat radio Tegal Beriman, testimoni lewat apa namanya radio, lewat media cetak. Saya punya namanya Kipas, Klinik Inovasi Pancakarsa. Seminggu sekali terbit. Semua media kita lakukan untuk menggelorakan inovasi. Media cetak, punya website, YouTube, Facebook, IG, semua ada. Selain WA Group ya. Pertama tujuan hasil inovasi dan penelitian yang ada. Kedua, untuk apa ya? Jadi publikasi dan dokumentasi. Jadi masyarakat tuh tahu, oh di kecamatan A inovasinya ini saya bisa pakai, saya bisa jual. Itu kita program seperti Sofi, beli-beli. Tapi yang dijual adalah produk inovasi. Itu yang bernama Sino Cantik. Lanjut. Ini inovasi ini kenyataan ya, ditolak seperti cinta ya. Ada yang diterima Karo. Yang diterima 94, yang ditolak. Kenapa ditolak? Lanjut. Ya, tadi kan Pak Asa sudah menjelaskan, oh dari kinerja inovasi ini Kabupaten Bogor di sini bukan menggurui sekali lagi bukan, tapi untuk merangsang teman-teman, memotivasi senasib sepenanggungan, sependeritaan ya, ditugaskan untuk inovasi. Ya gitu. Alhamdulillah hasil kreatif 100, nilai 100, kemudian bisnis 100, infrastruktur 100, yang mendekati 95,3, entitas 90,48, institusi 86,9. Nah, kecanggihan produksi kecil 60. Kenapa? Karena kita memang banyak yang satu retikulasi. Jadi kalau saya bekerja itu kayak jawab soal Pak. Soal ujian itu kan ada 100. Kalau saya prinsipnya pilih agak susah atau butuh waktu lama untuk motret skip terus. Jadi waktu dia ketika selesai banyak yang selesai dan betul nilainya. Daripada kita habis waktu muter soal yang nomor 10 misalnya belum tentu benar, habis, lepaskan. Jadi kalau menghabiskan energi lepas, buang. Cari yang energinya yang singkat, nilainya tinggi. Cara menjawab, Pak Ajat bilang kan ada parameter 1, 2, 3 ya. Saya tembak yang nomor 3. Gimana caranya saya dapat nomor 3? Itu strateginya. Oh harus gini-gini, itu yang saya siapkan. Kalau nggak mungkin kita dapat parameter tinggi, buang, lewati. Jadi dengan waktu terbatas, kerja pintar, kerja cerdas. Cari yang gimana caranya kita bisa dapat nilai tinggi dengan waktu yang terbatas, SDM terbatas. Kalau nggak habis, gitu ya. Kita rankingnya tadi itu ranking ke-14, ranking 4, ranking 3 dan ranking 3. Lanjut, jumlah inovasi. Jumlah inovasi kita tadi betul Pak Asad bilang kesehatan. Kita nurut ada puskesmas para dokter itu nurut dan masih mau gitu. Setelah itu Bu, boro-boro itu COVID, vaksin, ini puskesmas hebat ya. 2 tahun lebih di tengah-tengah dia harus vaksin, harus menangani COVID dan mereka juga terkena COVID. Kemarin 3, semua kena COVID staff saya kecuali saya yang nggak kena. Delta. 1 bulan nggak masuk kerja, diselesaikan 3. Sebulan nggak, saya kerja sendiri ceritanya. Karena nggak hanya dia sakit, tapi kena COVID. Sampai dirawat, jadi staff saya tuh habis udah suaminya atau anaknya ya kena COVID, jadi kasihan. Dan ya itu dengan usaha kami mengelola 199 inovasi, tiap inovasi 20 ya dengan hasil kemarin itu. Lanjut. Nah, inovasi berdasarkan jenis tadi, jenis yang kita masih banyak yang digital, tapi itu juga banyak yang kemudian ditolak karena dianggapnya menggunakan media sederhana. Facebook dan YouTube, apalagi WA dianggap sederhana oleh organisasi buat yang aplikasi, sistem dan sebagainya. Kalau mau digital, karena begitu kami buat yang menggunakan WA group atau menggunakan YouTube atau Facebook ditolak oleh seperti itu. Kejam menolaknya setengahnya dari 199 yang diterima cuma 94. Itu adalah inovasi tata kelola
dan pelayanan publik. Kemudian, nah ini adalah lebih baik yang tahun penerapannya lebih lama, 2 tahun lebih lama, pelayanan lebih tinggi. Dua, Bapak banyakin yang 2020 inovasinya dibanding dengan 2020 masih sama, pelayanan lebih tinggi yang 2020. Itu saya kemarin kalau inovasi cuma setahun doang, karena nilainya 10 contoh nilai. Jadi saya gini Pak, inovasi nilainya cuma, kali Bapak tadi cuma 25, itu saya skip. Yang menurut kami setelah dihitung nilainya 140 kali, itu boleh kita masukin ke database. Dan sampai 140 lengkapi dulu, udah lengkap baru disajikan. Nah inilah ada contoh 10 yang nilainya tertinggi ya, 133 dan sebagainya. Lanjut, kesalahan umum dalam penginputan yaitu tidak memenuhi parameter. SK-nya tahun sekarang nggak boleh SK. Sosialisasi inovasi daerah, upload foto yang sama pada beberapa inovasi, jadi beda-beda. Ini kalau kata saya ya, main strategi, main taktik. Juri kan juga manusia ya. Kalau saya sih bilang gitu, karena saya pelaku ya Pak. Tadi saya tahu apa ya triki-trikinya. Kalau kita ngikutin teori, Pak Iba bedakan, apalagi banyak sekali. Ya, kualitas inovasi yang 3. Ikuti saja video tadi yang Banyuwangi, contohnya dari Pak Azad, insya Allah naik, gitu, menang lah gitu ya. Lalu replikasi, nah itu susah karena saya juga nggak ngisi replikasi karena susah, kita punya harus daerah lain untuk inovasi yang kita susah, orang nggak pernah mau. Siap. Kemudahan proses, detect, tidak menipu kriteria. Terakhir, rekomendasi kita harus lakukan evidence, desk, WA group, supaya kita bisa lebih supaya teman-teman di lapangan ada apa ya, ada persiapkan. Baik, karena sudah habis waktunya, tadi menuai arti keringat diri. Ayo semangat tinggi untuk berinovasi. Tasikmalaya, wujudkan kota Tasikmalaya jadi juara loh. Dari Kabupaten Bogor ke kota Tasikmalaya berangkat naik kendaraan sejak pagi hari. Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya mengakhiri paparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita pada awal-awal ada kegiatan inovasi dan barangkali kami sudah pernah tahun 2018 belakang tiap perangkat daerah itu dialokasikan gitu Bu, sebesar ya mungkin kalau tidak salah 5 juta per perangkat daerah. Kemudian yang kedua di RPD kami direncanakan untuk 2023-2026 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak PLT bahwa di kami itu indeks inovasi daerah terkunci utama salah satu Ibu di RPD. Nah, Kabupaten Bogor itu menjadi itu juga. Kemudian apakah itu ke indikator kunci utama di perangkat daerah? Barangkali itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Denny. Untuk yang pertama dari Pak Azad. Tadi ada 3 pertanyaan dari peserta. Yang pertama, Ibu Mia nanti bahkan dari panitia ya, bisa di-share soft. Apabila nanti misal Bapak Ibu ada pertanyaan khusus, itu nanti juga di pusat, kami juga punya beberapa di sana. Bapak Ibu bisa nanti hubungi saya secara pribadi, nomor kontak saya juga bisa boleh, nanti boleh di-share. Apabila juga nanti kalau mau bertanya yang lain juga ada dalam petunjuk teknis yang mungkin diedarkan di akhir bulan Mei untuk pengisian indeks inovasi daerah di tahun 2020. Secara teknis, yang kedua terkait DID dari Ibu Ana Nadia yang layak mendapatkan penghargaan. Jadi untuk indeks inovasi dan liga ini ada suatu rentetan kegiatan yang proses penjaringan, pengukuran, presentasi, validasi, penetapan dan rekomendasi. Jadi yang mendapatkan alokasi DID bidang inovasi daerah adalah daerah-daerah yang sudah melalui dan validasi lapangan.
yang sudah ditetapkan oleh Mendagri. Jadi daerah-daerah yang memiliki inovasi yang baik, kualitasnya, tapi kuantitasnya dan juga bahwa inovasi ini memang sudah berdampak dan sudah memiliki impact terhadap perkembangan dan perubahan di daerah, maka nanti kepada Kementerian Keuangan. Adapun di Kementerian Keuangan juga melakukan filterisasi. Bolehkah ditayangkan paparan yang di bagaimana tidak semua daerah yang direkomendasikan dalam negeri itu juga mendapatkan alokasi DID. Karena di Kementerian Keuangan melakukan filterisasi, Pak. Filterisasi terhadap kelayakan penerima itu sendiri. Ada 5 kriteria DID. Ya, ini kriteria utama penerima DID dari kementerian. Ada prasyarat utama yang harus dipenuhi. Opini BPK ini terbagi menjadi 2. Opini BPK bagi daerah dengan klaster fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut Kementerian Keuangan 5 tahun berturut-turut. Itu syarat yang pertama. Bagi daerah yang klaster menengah alias sedang dan rendah, maka 1 tahun terakhir harus WTP. Terus itu yang kemudian apakah APBD-nya itu juga tepat waktu? Itu juga waktu ini pada tahunnya, pada tahun pemberian DID-nya dia dihitung. Ketiga, bagaimana kondisi e-procurement-nya KPT. Minimal di tahun 2021 ini adalah nilai B untuk mendapatkan DID. Tahun 2020 ini CC. Bahkan kami kaget ada beberapa kota yang menurut kami itu ternyata procurement-nya masih sangat rendah. Nanti memang alokasi DID-nya ditahan oleh Kementerian Keuangan ditolak. Terus yang keempat, bagaimana sistem e-budgeting-nya? Kementerian Keuangan belum pakai SIPD sebagai salah satu syarat utama untuk DID, tapi bagaimana e-budgeting-nya apakah sudah ada atau tidak? Aplikasi penggunaan e-budgeting di situ. Terus yang kelima adalah ketersediaan PTSP. Kalau PTSP semua daerah sudah ada, hampir rata-rata sudah punya PTSP. Tapi yang opini BPK sama Perda tepat waktu ini bisanya menjadi salah mengajak bagi Pemda. Ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan alokasi di 2022. Boleh di slide selanjutnya? Ini daerah 53 tahun 2020, Pak. Besarannya menurut surat dari Kementerian Kabupaten Bogor, karena klaster fiskalnya A, itu total DID di luar bidang inovasi daerah, di luar bidang DID yang lain itu sebesar 24,56. Tetapi untuk DID bidang inovasi besarannya sekitar 1,72 M. Ini turun karena kita masih mengalami banyak kegiatan alokasi keuangan di tingkat nasional dialihkan pemulihan ekonomi nasional, termasuk vaksinasi dan sebagainya di situ. 2022 selanjutnya. Ini beberapa kabupaten dan kota dan provinsi yang tidak mendapatkan pun dia direkomendasikan untuk mendapatkan 3. Surat sudah kami beri, tapi veto terhadap DID ada di Kementerian Keuangan. Jakarta dia terganjal di opini BPK dan penggunaan procurement karena tahun 2016 BDP. Karena dia pasar fiskalnya tinggi tahun berturut-turut, maka 2016 karena masih BDP maka tidak mendapatkan alokasi DID. Procurement-nya masih CC, belum B. Sebagai beberapa kabupaten situ Bondo dia kena di penetapan Perda APBD-nya karena ditetapkan 2022 2021 kemudian Perda APBD Kota Makassar, Palembang, Pekanbaru, Tangerang opini BPK karena dia fiskal tinggi di tahun 2000. Kemudian di Kota Palembang, Pekanbaru, Tangerang karenanya di procurement yang harus dipenuhi untuk mendapatkan alokasi DID. Adapun pengelolaannya, penggunaan DID itu ada juknisnya. Juknis DID juga ada terowongan dan kita mengacunya pada juknis itu. Pengalokasi DID itu digunakan sektor pendidikan. Yang
dikorelasikan dengan inovasi, cross check kami koordinasi idenya Kementerian Keuangan itu boleh. Kegiatan inovasi yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan itu boleh dilakukan dengan dinas pengelolaan keuangannya, BPKAD-nya, karena sebagai kas daerah dari pusat ke daerah. Kalau misalnya dari bidang adanya implementasi harus internal dari daerah itu sendiri. Itu untuk penggunaannya. Dan yang pertanyaan ketiga, cara teknis nanti dari Kabupaten Bogor ya, bagaimana tentang gelar inovasi daerah dan trik-triknya. Baik, terima kasih Pak Arza. Singkat saja Ibu, Bapak, terima kasih Pak karena jauh nih. Karena memang kami itu kalau gelar inovasi daerah 2016 itu kami diikuti oleh 33 peserta. Kemudian tahun 2017 oleh 44 peserta, 2020 peserta, 2019 oleh 122 peserta. Sudah pakai kategori pelajar, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, masyarakat, dan OPD. Kemudian 2020 100 dan terakhir 2021 201 peserta. Itu 9 kategori. Bogor, Pak ya, sambil menjalan-jalan ke puncak, kegiatan itu. Kita sebagai pelajar SMP, pelajar SMA atau SMK, mahasiswa, dosen puskesmas, desa kelurahan, kecamatan, OPD, dan 9 kategori ini yang kami sekarang dilakukan di tahun 2022 bulan November motivasi. Jadi mereka kan nanti masuk ke database-nya. Kemudian kami olah, dokumentasikan seperti yang 20 indikator yang Kemendagri, Pak. Jadi GD itu penting, sosialisasi, inovasi, satu lagi untuk memberikan reward kepada indikator, dan yang ketiga untuk database kita. Kalau kita melakukan GD seperti itu. Nah, tentang anggaran, alhamdulillah kalau memang ada ya, kalau kami nggak ada OPD nggak ada anggaran kecamatan, itu yang mereka keluhkan pada saya. Gitu bagi nggak dikasih anggaran untuk inovasi, jadi tidak ada sama sekali dari pemerintah. Dapat DID 7,7 miliar, 1,7 miliar dan sebagainya, itu tidak dengan cara lain keluarga. Nah, ya seperti itu. Jadi GD lomba inovasi Kota Tasikmalaya itu penting, inovasi dan mendata. Kalau nggak dapat bahan, saya sekarang membuat inovasi adalah duta inovasi desa. Semua mau KKN Kabupaten Bogor, saya suruh buat inovasi. Jadi kita buat inovasi dokumenter indikatornya kerja sama desa. Jadi nanti itu susah minta ampun, sangat amat susah, ya. Apalagi inovasi mungkin mudah ya, tapi begitu dia mendokumentasikan harus nggak mau orang ini ya. Saya nggak mau dilombain, saya nggak mau dilombain. Seperti itu. Demikian Pak. Nah, nanti Bapak Ibu saya terbuka ya, 08211 3972 1007. Silakan WA. Saya siap karena ini penting, Bapak Ibu harus detail, nggak bisa selesai di sini. Cuma 3 jam nggak akan selesai. Tapi Anda dapat bahan dari Pak Azhar, contoh Banyuwangi, coba lihat, kita tiru saja. Adopsi, tiru, modifikasi. Makasih Pak. Makasih atas penjelasannya Pak. Saya rasa sudah cukup ya. Boleh satu lagi ya dari Pak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan. Saya Hadi dari Balikpapan. Pertama ucapan selamat untuk Kabupaten Bogor yang predikat juara dalam inovasi, juga mendapat raihan nilai tertinggi dan melampaui raihan nilai dari Provinsi Jawa Barat. Saya kira ini sangat, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa seperti Kabupaten Bogor. Pendekatan yang kita gunakan adalah prosperity approach atau kesejahteraan. Inovasi salah satu upaya gitu ya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna. Saya ingin tanya ke Ibu dari Bogor,
tentu penghargaan merupakan satu kebanggaan, tapi saya kira itu bukan tujuan hanya berbangga dengan penghargaan itu sendiri. Yang jelas tujuan kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan setelah ada inovasi ini saya ingin tahu before dan after Kabupaten Bogor. Sebelum ada inovasi ini, tapi mungkin tadi di 2016 mulai menggelar ada gelar inovasi mendapat predikat juara. Tahu pertama sebelum ada program inovasi ini berapa Kabupaten Bogor, dan setelah ada inovasi ini berapa? Bahwa ternyata dengan inovasi betul-betul signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kedua, beda, tentu fokus kami di PAD. Nah, di kira-kira inovasi apa yang ada di Bogor yang berkaitisasi pendapatan asli daerah. Mungkin kami akan berguru ke Ibu ke sana, sehingga di replikasi di sini kita terapkan sekarang Kota Tasik ini bisa optimal. Bicara pemerintahan, bicara pembangunan tidak terlalu APBD, anggaran, pendapatan dan substansi, pendapatan dan belanja. Gimana mau belanja? Tidak ada. Sementara yang lebih besar daripada pendapatan kita, lebih besar pasar. Kalau bicara perusahaan kita ini bangkrut sebetulnya, Bu. Before afternya, kemudian yang kedua apa yang ada di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan PAD. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya pada Bapak Bapendai, sama Pak ya izin. Tapi saya mau yang itu IKU ya, IKU Indeks Inovasi Daerah ada di IKU Bupati kami, IKU Bupati dan diturunkan ke IKU Bapeda Litbang dan diturunkan ke IKU Bidang Litbang. Perangkat daerah nggak ada. Jadi sebenarnya saya sudah pengen perjuangkan ada IKU, tapi belum. Jadi baru sampai di Bupati Bapeda Litbang.
Kemudian IPM naik Pak, walaupun hanya 0, jadi 70,4, naik 2 poin, walaupun bukan inovasi ya, tapi nilai-nilai itu naik. LPE kita dari minus 5,5 sekarang jadi 3,5. Jadi LPE naik, LPE otomatis naik. Yang lain juga naik. Ya mungkin karena COVID juga perbaikan. Itu kalau karena kita IGA Pak ya, konteksnya IGA Kemendagri itu lebih pada makro. Itu tidak spesifik ke perinovasi satuannya, tapi makro. Kalau kami mengikuti lomba dan inovasi dari Kemenpan, IPP ya, itu lebih ke satuan inovasi. Kan tahu kan saya kemarin pas inovasi data juara top itu kan inovasi, satuan inovasinya. Jadi bukan bupatinya, wali kotanya yang inovasinya. Jadi harus detail, before-nya berapa, after-nya berapa. Set di kan saya bilang gini, misalnya karena kita susah, lebih sifatnya koordinatif ya, nggak langsung pelayanan publik gitu kan Pak. Jadi beda sama Dinkes atau Pemda misalnya, dia pelayanan publik misalnya ke lapangan itu langsung mengakui meningkatkan pendapatan dari sekian jadi sekian, orang sakit dari sekian jadi sekian, menuntaskan angka demam berdarah KLB, demam berdarah dari sekian jadi sekian. Itu gampang, mudah diukur. Tapi begitu Bapeda, Setda itu kalau yang berkaitan dengan mengakuinya Pak. Jadi saya diceritakan, kok ngaku-ngaku gitu meningkatkan itu kan dia database inovasi dan penelitian. Tadinya tidak ada, orang nanya ke Bapeda, nanti ya saya cari dulu komputer ini, oh bisa kok orangnya nggak masuk. Begitu ada website, ada data, siapapun inovasi di kecamatan A, apa namanya, apa tujuannya, siapa yang itu tinggal one click. Jadi nggak hemat waktu, dia nggak usah yang tadi ada rumpin ke Bapeda 5 jam, dia tidak usah ke sana, menghemat biaya, ongkos pakai bis dan sebagainya sekian, kemudian menghemat tenaga sebagainya. Itu kan saya sampaikan before afternya per inovasi. Sebenarnya di Kemendagri dirancang bangun inovasi itu sampaikan Pak, before-nya apa. Kadang-kadang masyarakat itu kalau di kami karena SDM kami terbatas, masyarakat atau nggak nyampe gitu loh, dia harus mendokumentasikan setelahnya segini, karena kadang-kadang sulit Pak men-state-nya gitu, karena kan itu kayak IPM itu kan akumulasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa menunjukkan bahwa itu adalah kontribusi inovasi seperti itu. Kemudian IPM naik, nah kemudian untuk contohnya PBB Mobile, dia ada cek pembayaran pemberkasan registrasi. Jadi dia mobile, karena kita tuh seperti kalau ini kan kota lebih ngumpul ya Pak ya, kota satu. Kalau kami, kalau ada satu di Cibinong, itu tadi saya bilang yang misalnya Rupil kerja ke situ udah habis waktu dan habis tenaga. Sehingga PBB Mobile, antrian online, SPPT, integrasi, monitoring pendaftaran secara berkala, kemudian lain Bapeda, Taxpedia, data potensi pajak daerah, SPD dan sebagainya. Nanti datanya kami juga bisa sampaikan pada apa inovasi 199 kami itu apa aja, termasuk juga tujuannya. Tapi intinya Bapak itu semua inovasi Bapeda itu pasti ada. Saya pun sama Pak disuruh oleh Pak Sekda, dia ditelepon lagi pas malam minggu, Bandung, coba berburu sama kota Bandung ya, mesti bisa meningkatkan PAD dari sekian drastis. Saya kesana Pak, saya disuruh karena beliau lihat coba inovasi apa tuh. Saya mata-mata ya kesana, saya lihat Pak cuma di pojok. Bapak udah pernah ke kota Bandung? Belum. Nah itu Pak ada ya Pak, jadi dia hanya kayak server, virtual server, sedikit hanya 4 orang yang monitoring real time, dan itu masuk semua dari peningkatan pendapatan itu dari sekian itu sangat drastis. Itu yang sistemnya, cuma memang mahal. Dari jaringannya sampai sekarang ke bawah Pak, segala ada kayak namanya turun ke bawah tuh ada apa pipa segala macam, nggak ngerti tuh ada kabel-kabel segala itu kayak gitu. Itunya dia bangun sekian ratus juta, sekian miliar, dan itu saya berpikir, cuma saya kalau saya lepas saya nggak bisa Pak mengirikan. Kalau saya orang kayaknya kelama teman sendiri, kok saya kayaknya mengadukan teman ya. Tapi kalau memang saya mau disuruh ya saya akan bangun semuanya. Tapi kalau saya di ini kan kok kayaknya lu sok tahu amat sih
mengkritisi teman sendiri kan gak enak. Saya ada foto seperti ini sekian nilai. Kalau mau, maka ya Bapak kalau mau berburu coba ke Kota Bandung seperti itu. Kemudian sudah ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama maju. Makasih Bu. Terima kasih banyak. Hari ini dan diskusi kita hari ini sedikit kesimpulan dari hal yang banyak sekali tadi disampaikan sama Pak Asep dan Bu Rini. Jadi intinya tuh inovasinya menurut tentang sistem informasi ataupun sesuatu yang berkaitan dengan informasi ya Pak ya, tapi juga bisa non digital. Hati ketika kita gaptek gitu. Karena kita masih tetap bisa berinovasi dengan menggali potensi kita yang ada. Dan jangan lupa satu lagi pesan dari Bu Rini itu harus tetap semangat. Oke, kalau gitu terima kasih atas